Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 44 yang berbunyi, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah setiap pohon dikenal pada buahnya. Ukuran dari suatu keberhasilan dari seorang petani akan dapat dilihat dari hasil panenan dan kualitas yang dipanennya itu. Pada waktu menuai hasil inilah jerih lelah seorang petani serasa telah terbayar lunas. Seperti yang dituliskan pada 1 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Begitu pula dengan kehidupan setiap pribadi kita umat manusia yang beriman, yang percaya kepada Kristus, di mana seseorang yang dapat dikategorikan sebagai dewasa rohani bukanlah dilihat dari seberapa lama ia mengikut Tuhan Yesus Kristus atau seberapa aktif terlibat di dalam hidup pelayanan, tetapi sesungguhnya melalui buah-buah yang dihasilkan dalam segala aspek praktek hidupnya itu. Oleh karena itu, maka seperti yang dituliskan di dalam Matius 3 ayat 8 ini, Tuhan Yesus bersabda, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Tuhan Yesus sangat menghendaki kita agar kita dapat menjalankan hidup sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus ini, yang bisa dan dapat bertumbuh menghasilkan buah. Bertumbuh dan berbuah adalah bukti atau tanda adanya kehidupan. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah yang dimaksudkan itu adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus kita berlakukan, yaitu menyiapkan tanah hati kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Sebab di Roma 10 ayat 17 ini mengungkapkan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dari respons maupun jawaban hati kita terhadap firman Tuhan itu akan sangat berpengaruh sekali dan berpengaruh besar sekali terhadap pertumbuhan yang menghasilkan buah hidup dari kerohanian kita, umat milik Tuhan Yesus Kristus ini. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 21 ini mengungkapkan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari kita tanya keberadaan hati kita masing-masing. Apakah seperti tanah yang keras, berbatu-batu, penuh semak duri, atau tanah yang baik? Alkitab yang adalah firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada Markus 4 ayat 20 ini menyatakan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan ditegaskan pula di dalam Injil Matius 7 ayat 17 hingga 19 bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hidup yang adalah sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan dari kita umat manusia ini merupakan bukti nyata bahwa kehidupan orang yang beriman percaya kepada Kristus akan benar-benar terus menghasilkan buah. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus sebagaimana ditulis di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-10 ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, untuk sekaligus kami hayati, kami andalkan sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus untuk memampukan kami bahwa kami harus berpikir secara imani. Sesungguhnya kami bagaikan pohon yang memang dikenal boleh betul-betul ada buah yang baik, ketika memang dari buah-buah itulah kami dikenal dari apa yang menjadi aktivitas hidup pelayanan kami setiap hari. Ini Bapa, kami mau serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih tuntunan Tuhan, untuk boleh melaksanakan hidup ini hanya mau berpedoman kepada kebenaran firman-Mu itu, sehingga segala kuasa apapun yang di luar dari kuasa orang yang sudah mengikut segala jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu senantiasa beroleh kekuatan, keteguhan hati, tetap kokoh kuat di dalam beriman teguh hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kuasa-kuasa lain akan hilang, akan menyingkir dari kehidupan kami ini. Kami percaya kuasa sakit penyakit apapun Tuhan dapat sembuhkan karena kasih anugerah-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.